Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsuddin dari Prodi Teknik Mesin kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tungku pengecoran dengan nama kelompok Muhammad Syamsuddin, Muhammad Filan Afi, dan Muhammad Yusuf Syamsuddin. Ya, slide pertama, jenis-jenis tungku pengecoran. Tungku pengecoran adalah perangkat berbentuk kotak atau silinder untuk mencairkan bahan seperti besi, baja, atau aluminium untuk tujuan pencetakan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas berbagai jenis tungku pengecoran dan kriteria untuk memilih yang tepat untuk aplikasi spesifik. Tungku Coppola dalam pengecoran logam itu yang pertama prinsip kerja menggunakan bahan bakar padat seperti batu bara atau kokas. Prosesnya melibatkan melelehkan logam dalam tungku dan kemudian menuangkannya ke dalam cetakan. Bagian utama tungku Coppola, bagian atas yang memuat bahan bakar padat, silinder, bagian tengah tempat peleburan logam, dan tuyere, lubang pembakaran untuk memasukkan udara. Yang tiga, proses pengecoran. Bahan bakar padat dimasukkan ke bola dan dibakar untuk menghasilkan panas. Udara disemprotkan melalui tuyere untuk menekan suhu dan memicu pembakaran bahan bakar. Dan logam dimasukkan dan dilelehkan dalam silinder. Keunggulan yang pertama, cocok untuk produksi besar logam feros. Yang kedua, cepat dalam mencapai suhu tinggi. Dan keterbatasannya menghasilkan banyak polutan dan limbah. Dua, efisiensi energi yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa metode modern. Aplikasi umum digunakan dalam industri seperti otomotif, konstruksi, dan manufaktur berat. Tungku Coppola adalah pilihan yang efektif untuk produksi skala besar, meskipun perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dan efisiensi energi. Next slide. Jenis tungku pengecoran terbagi beberapa macam. Yang pertama, tungku api terbuka. Tungku api terbuka, tungku api menggabungkan udara luar yang dihisap melalui lubang di bagian bawah dengan bahan bakar padat atau cair untuk mencapai hasil yang diperlukan. Tungku api terbuka juga digunakan dalam proses peleburan logam untuk tujuan pengecoran. Proses ini umumnya melibatkan peleburan logam di dalam tungku dengan pantulan api terbuka untuk mencapai suhu yang diperlukan sebelum bahan cor dilebur dan dicetak. Ya, selanjutnya tungku api tertutup. Berbeda dengan tungku api terbuka, udara yang dibutuhkan untuk proses pembakaran diatur dalam tungku api tertutup yang menghasilkan suhu yang lebih tinggi dan meningkatkan efisiensi proses. Tungku api tertutup, tungku pengecoran dengan api tertutup adalah jenis tungku di mana proses peleburan logam terjadi di lingkungan yang terkendali dan ditutup rapat. Hal ini membantu mengurangi kerugian energi dan meminimalkan risiko pencemaran lingkungan. Next, tungku induksi listrik. Tungku ini menggunakan medan magnet dan arus listrik yang dihasilkan untuk memanaskan dan melelehkan logam. Tungku induksi listrik yang umum digunakan dalam pengecoran disebut tungku induksi frekuensi tinggi. Tungku ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk memanaskan logam atau bahan lainnya secara efisien. Next, tungku busur listrik. Tungku busur listrik menggunakan listrik untuk membuat busur listrik dan memanaskan baja atau besi. Tungku pengecoran yang menggunakan busur listrik disebut tungku busur listrik. Tungku ini
menciptakan panas melalui pembentukan busur listrik antara elektroda dan bahan bekerja, memanaskan logam hingga mencapai suhu yang diperlukan untuk pengecoran. Next slide. Pengertian tungku pengecoran. Yang pertama, menciptakan kekuatan. Tungku pengecoran memungkinkan bahan logam dicairkan untuk diolah menjadi blok mesin, bahan antariksa atau bahkan perhiasan. Next, menghasilkan presisi dalam industri melalui pengatungan bahan dan mol terkait presisi yang lebih tinggi dan dapat dicapai. Menambah efisiensi dan produktivitas. Proses pengecoran dapat dilakukan secara massal dan bergulir, menekan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, membuka dan memesan industri. Industri manufaktur global penting seperti mesin heavy duty atau peralatan transportasi bergantung pada hasil kerja dari tungku pengecoran. Next slide. Jenis tungku pengecoran berdasarkan bahan bakar. Yang pertama, tungku api padat. Dalam tungku ini, bahan bakar padat seperti batu bara dan kayu digunakan sebagai sumber panas. Tungku ini mungkin memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk menjaga suhu stabil, tetapi mereka memberikan ekonomi pada masalah lingkungan. Tungku api cair. Tungku ini menggunakan bahan bakar cair untuk memanaskan logam dan memiliki kemampuan sangat baik dalam menjaga suhu yang stabil dan penggunaannya mudah disesuaikan. Namun, bahan bakar cair lainnya, minyak atau gas, dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, tungku api gas. Dalam tungku ini, gas yang berasal dari minyak bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi. Tungku ini lebih kompetitif dan mudah diatur. Namun, penggunaannya memerlukan sebuah kontrol otomatis yang signifikan serta dekat yang terhadap lingkungan. Next slide. Jenis tungku pengecoran berdasarkan kebutuhan suhu. Tungku rendah mencapai suhu yang biasanya diabaikan atau bahkan lebih rendah dari suhu ruangan. Tungku sedang mencapai suhu yang agak tinggi, biasanya antara 1200 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius. Tungku tinggi mencapai suhu yang sangat tinggi yang mungkin melebihi 1610 derajat Celcius untuk menentukan suhu peleburan logam. Tunggu suhu ultra tinggi, suhu ini mungkin mencapai 2200 derajat Celcius atau lebih tinggi untuk menangani baja dan kebutuhan pemrosesan panas lainnya. Next slide. Jenis pengecoran berdasarkan aplikasi. Yang pertama, tungku perusahaan besar. Tungku pengecoran yang digunakan untuk produksi besar dan massal seperti pembuatan mesin atau pengolahan industri. Terdapat beberapa jenis tungku pengecoran yang umum digunakan untuk perusahaan besar seperti tungku induksi, tungku gas, dan tungku listrik. Pilihan tungku bergantung pada kebutuhan spesifik dari proses pengecoran yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Next, tungku rumahan. Tungku pengecoran berukuran kecil biasanya digunakan untuk pembuatan perhiasan dan model. Untuk pengecoran di tingkat rumahan, orang sering menggunakan tungku sederhana seperti tungku gas atau tungku listrik dengan kapasitas yang lebih kecil, tergantung pada skala dan jenis ancor yang dilakukan. Pilihan tungku dapat bervariasi mulai dari tungku portabel hingga tungku yang lebih permanen di tempat kerja rumahan. Next, tungku pengecoran masa lalu. Meski banyak yang mengabaikan penggunaan tungku bersejarah, banyak pengumpul seni tergila-gila dengan rasanya dan tetap memproduksi dengan teknik tradisional. Next, tungku industri. Komponen dan mesin polos seperti kendaraan bermotor dan alat konversi lainnya biasanya dibuat menggunakan proses pengecoran di pabrik besar. Karakteristik dan kelebihan tungku pengecoran. Yang pertama itu biaya.
jenis tungku pengecoran berbeda memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memilih jenis tungku yang tepat dapat membantu menghemat biaya operasional, energi, dan persediaan bahan bakar. Kapasitas produksi: mengetahui karakter produksi seperti volume minimum, waktu proses, dan jumlah karyawan per jam, dan lain-lain, akan membantu dalam memilih jenis tungku yang tepat sesuai dengan skala produksi. Spesifikasi: untuk menemukan tungku yang sesuai, pertimbangkan temperatur pada bahan persyaratan spesifik seperti kecepatan pendinginan dan kekuatan mekanik, dan aspek lingkungan seperti emisi gas efek rumah kaca. Keandalan: tungku pengecoran yang handal akan menjamin keakuratan dan stabilitas suhu, mengoptimalkan kualitas produksi akhir. Next slide, contoh penggunaan tungku pengecoran industri spare part. Menunjukkan kecepatan produksi dan kehandalan, penghasilan part di beragam skala, sertifikat kualitas dan harga terjangkau. Benih pemrosesan menyediakan solusi untuk berbagai kebutuhan aplikasi di pertanian seperti mesin robot gajah dan traktor, memberi hasil terbaik. Replika produk memproduksi model atau replika produk khusus untuk perusahaan bisnis atau pengujian dalam proses pengaturan oleh institusi pendidikan atau engineering. Komunitas agroindustrial mendorong dan membantu pengembangan produksi pertanian dan peternakan kecil di desa. Next slide. Pertimbangan dalam memilih jenis tungku pengecoran: yang pertama, bisa melalui material. Cari tungku yang dapat memenuhi persyaratan spesifik untuk komposisi dan suhu meleleh bahan. Nilai amortisasi: hitung tungku dalam hubungannya dengan persyaratan spesifik perusahaan Anda. Efisiensi juga penting. Anda harus memilih tungku dengan teknologi terbaru agar hemat energi dan material. Untuk sejarah singkat dari tungku pengecoran, salah satu alat yang digunakan dalam proses pengecoran logam. Proses pengecoran sendiri sudah ada sejak zaman kuno dan mengalami perkembangan yang signifikan selama ribuan tahun. Berikut juga adalah sejarah singkat mengenai perkembangan tungku pengecoran. Zaman kuno, pengetahuan awal tentang pengecoran logam berasal dari zaman kuno, seperti Mesir kuno, Tiongkok, dan India. Zaman tersebut melihat penggunaan cetakan dari tanah liat atau pasir menciptakan berbagai barang logam seperti senjata, perhiasan, dan alat-alat domestik. Zaman pertengahan, selama abad pertengahan ini, teknik pengecoran berkembang di Eropa. Tungku berbahan bakar kayu atau batu bata mulai digunakan untuk melelehkan logam. Proses ini digunakan untuk mencetak berbagai objek, termasuk lonceng gereja dan senjata. Dalam perkembangannya, jenis tungku pengecoran juga telah beragam, termasuk tungku arang, tungku gas, dan tungku induksi listrik. Seiring berjalannya waktu, teknologi dan metode pengecoran terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan industri dan semakin kompleks dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Dan selesai presentasi dari saya tentang jenis-jenis tungku pengecoran. Dan yang paling utama, tungku kepala. Bila ada kesalahan atau perkataan yang salah, mohon maaf, dimaafkan. Saya pamit. Nama saya Muhammad Sulin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.